Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi di Bimbel MSP, masih membahas TO gratis yang kedua. Ya, jadi pada kesempatan kali ini pembahasannya yaitu adalah pembahasan literasi bahasa Indonesia. Mungkin nanti teman-teman dapat soalnya diacak ya teman-teman. Jadi eh, ini nggak tahu teman-teman yang mana dapat soalnya. Hanya sekedar nomornya saja diacak ya. Tapi teman-teman tetap dapat soal yang serupa. Di sini sudah saya nomor-nomori nomor 1 sampai nomor 30. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja seperti itu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman di rumah yang sedang menyimak di sana. Kita langsung mulai membahas soal dari TO gratis simulasi UTBK yang diadakan oleh MSP. Pembahasan kali ini pembahasan subtes literasi bahasa Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau untuk tips dan trik ketika mengerjakan bacaan-bacaan seperti ini adalah dengan membaca soal-soalnya terlebih dahulu. Ya, di sini apa sih yang diinginkan dari soalnya atau dari bacaan tersebut? Kita akan ditanya tentang hal apa, ya. Dari bacaan tersebut kita akan ditanya tentang hal apa. Yang pertama, pernyataan yang salah. Oh, berarti kita harus nyari nanti di seputar sini bacaan ini, pernyataan yang tidak sesuai adalah yang mana dari opsi-opsi yang diberikan A sampai E ini yang mana yang salah. Kalau yang kedua, ini jumlah siswa dan mahasiswa yang harus beradaptasi dengan pembelajaran daring. Oh, kita udah tahu nih nanti akan ditanya mas jumlah siswa dan mahasiswa yang adaptasi pembelajaran daring. Yang ketiga, kendala utama dalam pembelajaran daring apa? Kendala utamanya diingat-ingat nanti kalau ada di bacaan. Yang keempat, ringkasan yang tepat. Nah, dan yang kelima, berdasarkan teks, salah satu upaya pemerintah mengatasi kendala pembelajaran daring. Nah, ini upaya pemerintah mengatasi kendala pembelajaran daring itu apa? Ya, kita sudah tahu soal-soalnya atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tinggal kita baca teksnya ya. Karena ini udah bacaan yang kedua, langsung kita baca saja teksnya. Nah, jadi teman-teman, mungkin teman-teman di sini banyak yang sekiranya kalau mengerjakan itu kurang fokus kalau menghadapi bacaan yang panjang seperti ini ya. Sehingga teman-teman, bagaimana caranya agar teman-teman itu bisa terus membaca dan bisa cepat dan juga langsung paham adalah dengan meningkatkan konsentrasi teman-teman. Sehingga teman-teman di awal, oh ini bagian literasi. Jadi nanti di UTBK teman-teman ya, ada bagian eh, tes yang mana tesnya itu bagian khusus literasi. Ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika itu disatukan ya. Sedangkan 4 subtes lainnya itu berada di tes skolastik. Nah, sehingga di teman-teman harus meningkatkan konsentrasinya nih di tes literasi ya atau 3 subtes ini yaitu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Mengapa? Karena banyak sekali bacaan yang perlu kita telateni, kita baca dengan seksama. Benar-benar kita baca cepat dan langsung paham. Sehingga perlu konsentrasi yang ekstra. Bagaimana? Ya, teman-teman bisa terus latihan, terus baca, terus teman-teman menguasai soal-soal pembaca bacaan seperti ini sehingga teman-teman sudah terbiasa nantinya. Nah, salah satunya dengan teman-teman bisa ngikutin bimbel MSP ya. Jadi nanti di bimbel MSP teman-teman banyak sekali menghadapi soal-soal yang akan kita berikan
kan. Nanti ada 4 kali TO, ada yang 8 kali TO, ada yang teman-teman bisa beli soalnya TO-nya satuan ya. Bisa beli 1 TO, beli 2 TO. Nah, teman-teman bisa belinya satuan. Nah, kita sudah membahas ya ibaratnya iklan di awal-awal itu. Jadi kita langsung bahas pembahasannya, tidak perlu panjang lebar lagi. Saya bacakan soal pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada sektor pendidikan di Indonesia. Sejak awal 2020, sekolah dan universitas terpaksa menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih dari 68 juta siswa dan mahasiswa harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring. Nah, di sini kita tadi sudah menjumpai ada soal yang mempertanyakan jumlah siswa dan mahasiswa yang beradaptasi sistem pembelajaran daring. Nah, kita sudah tahu jawabannya 68. Namun, sistem ini tidak berjalan tanpa kendala. Banyak siswa di daerah terpencil kesulitan mengakses internet dan tidak memiliki perangkat yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan bahwa pihaknya telah mengupayakan bantuan kuota internet dan menyediakan modul pembelajaran untuk siswa yang kesulitan mengakses internet. Sebuah survei yang dilakukan pada Desember 2020 menunjukkan bahwa 70% orang tua merasa anak-anak mereka mengalami kesulitan memahami materi selama pembelajaran daring. Selain itu, para guru juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi secara efektif karena keterbatasan interaksi langsung dengan siswa. Dengan berbagai tantangan ini, pemerintah mulai merancang kebijakan untuk kembali menerapkan pembelajaran tatap muka secara bertahap pada 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Nah, di sini kita sudah membaca ya, dapatnya ketika kita membaca itu langsung mengerti apa maksud bacaan. Langsung kita hafal, oh di bacaan itu ada kandungannya membahas tentang apa gitu. Kita harus, nah, kita bahas soal nomor 1. Pernyataan yang salah berdasarkan teks di atas, yaitu A. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada sektor pendidikan, atau B. Pembelajaran daring tanpa kedatangan C. Menteri Pendidikan telah mengupayakan internet. D. Pemerintah merancang kebijakan pembelajaran bertahap. E. Banyak siswa di daerah terpencil. Ya, jawaban yang benar adalah yang B. Pembelajaran daring berjalan tanpa kendala bagi siswa ya. Tadi disebutkan bahwa kalau di teks atau di bacaan itu pembelajaran daring justru ada kendala ya. Ada kendala di beberapa aspek. Daerah terpencil kesulitan mengakses. Kita coba bahas per opsi. Yang A. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada sektor pendidikan, jawabannya benar. Teks pandemi berdampak besar pada sektor, ya yang B itu salah ya. Pernyataan salah berdasarkan teks, salah. Dalam teks disebutkan bahwa banyak siswa kesulitan mengakses internet. Yang C, Menteri Pendidikan telah mengupayakan bantuan kuota internet, benar ya. Jadi disebutkan bahwa Menteri Pendidikan memberikan kuota internet. Yang di pemerintah merancang kebijakan pembelajaran tatap muka bertahap, itu juga benar. Disebut di dalam teks. Yang E, banyak siswa di daerah terpencil kesulitan mengakses internet, juga benar. Itu disebutkan di dalam teks. Nah, yang nomor 2. Berdasarkan teks di atas, jumlah siswa dan mahasiswa yang harus beradaptasi dengan pembelajaran daring adalah A. 50 juta, B. 60 juta, C. 68 juta, D. 70 juta, E. 75 juta. Ya, jawabannya yang C. Tadi kita sudah mengingat bahwa ada pertanyaan yang membahas jumlah. Ya. Nah, penjelasannya di dalam teks disebutkan bahwa lebih dari 68 juta siswa dan mahasiswa harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring. Ya. Nomor 3. Salah satu kendala utama dalam pembelajaran daring
berdasarkan teks adalah yang A, guru mengalami kesulitan karena siswa terlalu aktif. Yang B, siswa di daerah terpencil mengalami kesulitan akses internet. Yang C, orang tua menolak sistem pembelajaran daring. Yang D, semua siswa lebih memilih pembelajaran daring. Yang E, pemerintah melarang penggunaan internet dalam pembelajaran daring. Ya, jawabannya yang B, siswa di daerah terpencil mengalami kesulitan akses internet. Dari pembelajaran dijelaskan di teks. Teman kalau sudah hafal teksnya membicarakan apa, tidak perlu scroll lagi, baca ulang lagi. Kadang-kadang kalau kurang fokus, kita bolak-balik soalnya ini dibaca lagi, soal kedua harus lagi baca ulang. Itu makan waktu atau waktu sehingga menghabiskan terlalu banyak waktu. Jadi sedangkan nanti di literasi bahasa semuanya baca. Di literasi bahasa itu pandai-pandai kita soal untuk seperti itu. Nah, ya di sini banyak siswa di daerah terpencil mengisi internet dan perangkat kita sudah catat. Terus soal nomor 4, ringkasan tempat untuk tes tersebut adalah yang A, pandemi sistem pendidikan. Yang B, pandemi menyebabkan siswa lebih dari rumah. Yang C, pembelajaran daring telah diterapkan dengan sangat lancar tanpa hambatan karena akses internet telah disediakan di semua daerah. D, pemerintah melarang semua kegiatan belajar mengajar selama pandemi karena pembelajaran itu berpotensi menularkan virus COVID-19. Yang E, guru dan siswa mengalami kemudahan dan setelah terbiasa dalam penggunaannya. Ya, benar adalah A. Karena A itu pandemi menyebabkan perubahan besar dalam sistem pendidikan dengan tantangan dan upaya pemerintah mengatasinya. Ini ringkas ini sudah mencakup gagasan dampak pandemi, terus tantangannya seperti apa dijelaskan siap. Sedangkan yang B ini justru ada teksnya. Yang C, pembelajaran daring telah diterapkan dengan sangat lancar. Hambatan juga berkebalikan dengan fakta yang ada di teks. Justru di teks itu mengalami kesulitan. Teks tidak menyebutkan dan justru di teks menyebutkan banyak dari di sini sangat lancar. Kalau yang D, pemerintah melarang semua kegiatan mengajar, di situ juga tidak ada dalam teksnya. Tidak melarang kegiatan belajar mengajar. Ubah sistem dengan daring. Yang E, guru dan siswa mengalami kemudahan dalam pembelajaran daring setelah mereka terbiasa dalam menggunakannya. Yang E juga salah, guru dan siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring. Siswa kesulitan karena kurangnya akses internet. Itu salah. Nah, soal nomor salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kendala pembelajaran daring adalah kita ingat-ingat upaya pemerintah itu apa tadi? Yang A, menghentikan seluruh kegiatan belajar mengajar, ya. Yang B, menurunkan kualitas pendidikan agar lebih mudah dipahami siswa, ini juga tidak. Yang C, memberikan bantuan kuota internet dan pembelajaran, ya. Yang D, mewajibkan semua siswa memiliki laptop dan ponsel, tidak ada di dalam teks. Yang E, membatasi penggunaan internet bagi siswa selama jam belajar.
Dan yang beda adalah yang C. Dalam teks disebutkan bahwa membantu siswa dengan kuota internet dan modern untuk mengakses kebutuhan akses internet seperti itu. Lanjut bacaan ini teman-teman soal sudah kami kan sudah kami nomorkan juga ini bacaan transportasi api. Api ini kita nomorkan 6, 7, 8, 9, dah 9. Pertanyaan-pertanyaannya, yang 6 pernyataan tidak sesuai. Yang 7 tantangan utama dalam pengembangan transportasi kereta. Ingat-ingat tantangan utama pengembangannya nih yang ditanyakan. Yang 8, salah satu upaya PT KAI meningkatkan layanan ya. Upaya meningkatkan layanan. 9 ringkasan teksnya. Nah, kita sudah mengingat, kita baca. Transportasi kereta api di Indonesia terus mengalami perkembangan, terutama dalam hal kenyamanan dan teknologi. PT Kereta Api Indonesia (KAI) berupaya meningkatkan pelayanan dengan menghadirkan kereta baru yang lebih modern, serta menerapkan sistem tiket elektronik yang lebih praktis. Sejak 2021, PT KAI telah mengganti sejumlah armada lama dengan kereta berstandar internasional yang dilengkapi sistem pendingin udara, tempat duduk ergonomis, serta fasilitas hiburan di beberapa kelas tertentu. Selain itu, sistem tiket elektronik kini semakin mudah diakses melalui aplikasi yang memungkinkan penumpang memesan dan menyesuaikan jadwal perjalanan mereka secara fleksibel. Namun, tantangan tetap ada. Salah satu kendala utama adalah jalur rel yang masih perlu ditingkatkan di beberapa daerah. Di beberapa wilayah terpencil, jalur rel masih menggunakan model lama dan mengalami gangguan. Oleh karena itu, kita terus mengalokasikan anggaran untuk modernisasi jalur rel agar layanan kereta api lebih efisien dan aman. Direktur Utama PT KAI Hartanto mengatakan bahwa dalam tahun ke depan perusahaan akan meningkatkan jumlah perjalanan efisiensi operasional darat di Indonesia. Upayanya meningkatkan jumlah perjalanan efisiensi sektor baik pelaku ke teks pernyataan yang tidak sesuai di atas adalah PT KAI telah menerapkan sistem tiket ya B saya pakai versi lama yang beberapa kereta baru telah mengalokasikan dana untuk jalur rel tahun depan. Yang sesuai jawabannya adalah ya rel di Surabaya sudah standar modern karena di teks menyebutkan bahwa beberapa jalur rel terpencil dan malah rentan. Ya, lanjut. Nah, ya, perasaan per opsi yang sesuai teks juga sesuai teks sesuai teks gitu. Lanjut nomor pertama dalam pengembangan transportasi amin itu ternyata ya. B harga tiket kereta nggak ada di teksnya. Yang C infrastruktur rel jalur rel yang masih membutuhkan di
benar ya, masih peningkatan. D. Kurangnya armada kereta yang beroperasi di seluruh Indonesia. Yang E. Penurunan jumlah penumpang dalam beberapa tahun. D. Teks justru adanya pergantian armada lama dengan kereta. Yang E juga nggak ada teksnya. Kalau benar, sehingga jawabannya adalah yang C. Bahasan. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Ya. Berdasarkan teks, salah satu upaya PT KAI dalam meningkatkan layanan adalah A. Beberapa rute perjalanan yang kurang di teks bahwa malah menghapus rute perjalanan malah mungkin bakal layanan karena beberapa rute jalan dihapus kan pelayanan masyarakat. Yang B, meningkatkan jumlah perjalanan dan efisiensi operasional ya, sesuai ya bahwa kan peningkatan jumlah efisiensi operasional. Yang C, mengurangi penggunaan teknologi dalam sistem transportasi. Malah teks itu kan yang menerapkan teknologi baru. Yang D, menurunkan harga tiket agar lebih terjangkau bagi semua kalangan. Mungkin ini bisa meningkatkan layanan, cuman di teksnya tidak seperti itu. Dan ada informasi di teks mengenai penurunan harga tiket. Yang E, jalur rel lama tanpa melakukan perbaikan. Di sini juga tidak disebutkan dalam teks. Di teks malah menyebutkan pemerintah berupaya memodernisasi jalur rel, bukan hanya jangan apa, sehingga yang benar adalah soal nomor 9. Ringkasan yang tepat untuk teks di atas adalah A. KAI upaya meningkatkan layanan A dan B. Kereta api kini menjadi transportasi utama di Indonesia. C. Pemerintah efisien. D. PT KAI mengalami penurunan penumpang akibat sistem tiket elektronik. E. Jalur Indonesia perbaikan. Tapi di sini yang bertolak belakang sudah seperti modern berkebalikan, tidak perbaikan, ada yang berkebalikan dengan ah yang D, mengalami penurunan penumpang ini disebutkan itu. Yang C, menutup beberapa jalur efisien. Yang C nggak ada yang nggak ada. Dan yang B, kereta api menjadi transportasi utama tidak disebutkan di dalam teksnya, sehingga yang benar adalah yang A. PT KAI merupakan meningkatkan layanan dan infrastruktur darurat. Ya, itu adalah jawabannya A. Baik, teman, kita lanjut bacaan yang selanjutnya. Produksi mobil listrik di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan berbagai produsen otomotif mulai fokus mengembangkan kendaraan ramah untuk mengurangi pada bahan bakar fosil. Dua, sejumlah pabrik di dalam negeri telah mulai merakit mobil listrik dengan komponen yang sebagian besar berasal dari dalam negeri. Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif seperti pembebasan pajak dan subsidi bagi masyarakat yang membeli kendaraan listrik. Langkah ini diambil untuk mendorong masyarakat dalam beralih ke kendaraan ramah lingkungan serta mendukung target netralitas karbon pada tahun. Namun, ada beberapa tantangan dalam implementasi kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya adalah infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas hingga pertengahan 2023.
jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, pemerintah bersama Perusahaan Energi Nasional terus memperluas jaringan SPKLU di berbagai kota besar guna mempercepat adopsi kendaraan listrik. Nah, itu bacaannya ya. Kita langsung ke soal-soalnya. Pertama, pernyataan yang tidak relevan dengan teks di atas yang mana? A. Pemerintah mendukung produksi mobil listrik dengan berbagai insentif. Iya, di soalnya di teksnya seperti itu. Ini benar. Yang B. Salah satu tantangan dalam pengembangan mobil listrik adalah infrastruktur pengisian daya. Ini juga benar. Yang C. Sejak 2022, produksi mobil listrik di Indonesia mulai meningkat. Iya, di teks juga seperti itu. Yang D. Semua komponen mobil listrik di Indonesia masih diimpor dari luar negeri. Nah, ini salah ya. Kalau bisa kita cek di sini. Dengan komponen sebagian besar berasal dari dalam negeri. Ya. Jadi yang salah yang ini. Yang D. Semua komponen mobil listrik di Indonesia masih diimpor dari luar negeri. Jadi pernyataan tidak relevan adalah yang D. Kalau E. Pemerintah melakukan netralitas karbon pada tahun 2060 juga benar ya, disebutkan di teks. Nah, teman-teman ya, mungkin beberapa teman-teman ada yang seperti itu ya, langsung membaca teksnya tapi dia benar-benar paham ya, dia benar-benar paham terhadap teksnya, benar-benar mengingat ya, masuk ke dalam memorinya teks ini membahas tentang apa saja, dia langsung nyangkut gitu kalau langsung baca. Mungkin ada teman-teman yang seperti ini, dia langsung baca teks sehingga untuk jawab pertanyaan-pertanyaan ini karena sudah menghafal semua teksnya, sudah ingat dan ngerti. Jadi dia walaupun dikasih pertanyaan apa aja tentang teksnya nanti di bawah ini, dia sudah mengerti. Saya menjelaskan ada beberapa mungkin yang unik ya, ada yang seperti itu ya. Namun pada dasarnya untuk triknya sebenarnya kita baca dulu ini soalnya sehingga kita mengerti apa sih yang diminta nanti, lebih efisien ya. Ini hanya berbeda pandangan. Saya tadi langsung. Yang kedua, atau soal ekspektasi atau pertanyaan kedua dari teks. Yang ditanyakan adalah alasan pemerintah nih memberikan insentif bagi pembeli mobil listrik adalah apa alasannya? Yang A. mengurangi angka kecelakaan di jalan raya, kan ya. Yang B. meningkatkan produksi bahan bakar fosil dalam negeri. Kok produksi bahan bakar kan listrik? Tidak juga ya, dia juga salah. Justru mobil listrik dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkannya. Yang C. mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Nah, ini ya, alasannya yang benar adalah yang C, untuk ramah lingkungan mengurangi emisi karbon. Coba yang D. Yang D. mengurangi penggunaan kendaraan umum dalam mobilitas masyarakat. Ini nggak ada kaitannya langsung antara insentif kendaraan listrik dengan penggunaan kendaraan. Yang E. membantu produksi mobil konvensional meningkatkan penjualannya. Ya, bukan untuk penjualan mobil konvensional ya. Alasan pemerintah ini bukan itu. Yang benar adalah yang C. Jadi, nah, jadi cuma dua soal aja dari bacaan ini ternyata cuma soal. Nah, kita lanjut. Ini bacaannya. Yang ditanyakan apa saja? Ringkasan, pernyataan tidak relevan. Gagasan utama paragraf kedua. Nah, nanti di paragraf kedua kita lebih fokus lagi ketika membaca karena di situ akan ditanyakan seputar gagasan utama. Kita baca. Gunung Semeru merupakan
tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian mencapai 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl). Gunung ini terletak di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur. Gunung Semeru memiliki aktivitas vulkanik yang cukup tinggi dan tercatat beberapa kali mengalami erupsi. Meskipun demikian, gunung ini tetap menjadi destinasi favorit bagi para pendaki dari berbagai daerah. Pendakian ke Gunung Semeru memiliki tantangan tersendiri. Salah satu jalur yang paling umum digunakan adalah jalur melalui Ranupani. Pendakian harus melewati beberapa titik penting seperti Ranupolo, Orolombo, dan Kalimati sebelum akhirnya mencapai puncak Mahameru. Karena kondisi medan yang terjal dan suhu yang sangat dingin, pendaki disarankan untuk mempersiapkan fisik serta perlengkapan dengan baik sebelum mendaki. Itu paragraf kedua tuh, tentang pendakian ya. Terus paragraf ketiga, selain menjadi tujuan pendakian, Gunung Semeru juga memiliki peran penting dalam ekosistem sekitarnya. Kawasan hutan sekitar gunung menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik. Namun, aktivitas pendakian yang tinggi juga berpotensi merusak lingkungan jika tidak diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Oleh karena itu, pihak pengelola Taman Nasional selalu mengingatkan para pendaki agar tidak meninggalkan sampah dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Ini pertanyaannya ringkasan. Teks di atas adalah yang A. Gunung Semeru adalah gunung berapi aktif yang memiliki ekosistem unik dan menjadi tujuan pendakian. Yang B. Gunung Semeru memiliki jalur pendakian yang sudah dilalui oleh pendaki. Nah, yang C. Pendakian Gunung Semeru tidak memerlukan persiapan khusus karena medannya cukup landai. Perasaan tadi di teks justru terjal ya. Disebutkan teks itu terjal dan suhunya sangat dingin. Sehingga membutuhkan persiapan khusus. Yang D. Aktivitas pendakian Gunung Semeru tidak berdampak pada lingkungan. Itu juga salah. Kalau pendakian itu bisa berdampak pada lingkungan. Contohnya adalah pendakian jika ada yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, yaitu orang-orang yang meninggalkan sampah. Itu yang pendakian Gunung Semeru hanya dapat dilakukan oleh pendaki profesional juga tidak disebutkan di teks. Hanya profesional pada informasi. Yang benar adalah yang A, bahwa teks menjelaskan bahwa Gunung Semeru adalah gunung berapi aktif yang bukan pendakian sekaligus memiliki ekosistem yang tinggi, ekosistem unik. 13. Pernyataan yang tidak relevan. Bacaannya di atas adalah yang A. Gunung Semeru memiliki aktivitas vulkanik yang cukup tinggi dan beberapa kali mengalami erupsi. B. Pendakian Gunung Semeru bisa dilakukan melalui jalur vulkanik. Yang benar malah erupsi. B juga benar bisa dilakukan. Yang C. Tidak ada peraturan khusus yang harus dibuat oleh para pendaki di Gunung Semeru. Ya, ini salah. Ini nih, ternyata pernyataan yang tidak relevan adalah yang ini. Ya. Tidak ada peraturan khusus harus dibuat oleh para pendaki. Coba kita lihat yang D. Gunung Semeru memiliki peran penting dalam ekosistem sekitarnya, benar. Pendaki harus mempersiapkan fisik dan perlengkapan sebelum mendaki Gunung Semeru. Itu benar. Sehingga yang tidak relevan adalah yang C. Karena teks itu menyebutkan bahwa ada aturan harus dipatuhi pendaki, termasuk larangan membuang sampah sembarangan. Nah, yang paling terakhir. Nah, Taman Nasional selalu mengingatkan para pendaki agar tetap mematuhi aturan yang berlaku. Nah, ada aturan yang berlaku. Ini tidak relevan yang C. Lanjut. 14. Gagasan utama paragraf kedua adalah A. Pendakian Gunung Semeru itu memiliki tantangan tersendiri dan memerlukan persiapan yang matang. Ya, iya tentang pendakian, betul. Coba kita lihat yang B. Gunung Semeru memiliki berbagai flora dan fauna endemik. Ini paragraf ketiga. Yang C.
Jalur pendakian ke Gunung Semeru sangat mudah dilewati. Tidak ya, disebutkan bahwa terjal dan sangat mudah. Lalu panen bukan satu-satunya jalur pendakian ke Gunung Semeru. Ya, teks juga nggak menyebutkan kalau Pani cuma satu-satunya jalur pendakian. Masih ada banyak ya. Terus yang tidak ada bahaya yang perlu diperhatikan saat mendaki Gunung Semeru. Ya, juga tidak sesuai karena di teks itu menyebutkan bahwa medan Gunung Semeru itu terjal dan suhunya justru bahaya ya. Yang salah yang salah berarti yang A ya, yang A. Tuh. Nah, lanjut ke bacaan selanjut. Pertanyaannya apa saja? Ini alasan utama pemerintah Indonesia mewujudkan peningkatan ketahanan pangan. Alasan ya, alasan peningkatan ketahanan pangannya apa? 16 yang tidak termasuk dalam kata ketahanan pada teks di atas. 11 data dari pernyataan-pernyataan ini mana aja salah. 18 nggak ada. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu kebijakan utama adalah pengembangan teknologi pertanian modern yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani. Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan, mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas tertentu seperti beras. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pengembangan program pertanian presisi yang memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan lahan dan distribusi pupuk. Dengan teknologi, petani dapat mengetahui kebutuhan spesifik tanaman mereka, sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi pupuk dan benih berkualitas kepada petani kecil agar mereka dapat meningkatkan hasil panen mereka tanpa terbebani biaya produksi yang tinggi. Namun, tantangan dalam ketahanan pangan masih cukup besar. Perubahan iklim yang cuaca ekstrim dan bencana alam dapat menghambat produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah juga memperkuat sistem irigasi serta mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya air. Selain itu, edukasi kepada petani mengenai praktik pertanian berkelanjutan terus digalakkan agar produksi pangan tetap stabil dalam jangka panjang. Kita baca soal. Soal 15. Alasan utama pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan ketahanan pangan adalah A. Mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas dan meningkatkan produktivitas petani. Benar, ya. Ini alasan. Yang B. Menghapus sistem irigasi dan mengganti dengan teknologi baru. Salah. Justru memperkuat sistem irigasi ya. Tadi kita coba menghapusnya. Yang C. Mencegah eksplorasi pertanian teknologi agar ketersediaan pangan dalam negeri tetap terjaga. Nah, ini bisa jadi alasan. Cuman di teks tidak disebutkan bahwa ekspor hasil pertanian itu dilarang oleh pemerintah atau juga sama pemerintah. Tidak disebutkan. Yang dia memastikan bahwa semua petani harus menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan lahan juga tidak diwajibkan ya bagi semua petani. Tidak ada di dalam. Lanjut yang E, mengurangi penggunaan pupuk kimia secara total dalam sektor pertanian. Juga ada larangan penggunaan pupuk kimia. Jadi yang benar adalah yang A. Alasannya itu mengurangi alasan utama pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan ketahanan pangan adalah mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas dan meningkatkan produktivitas petani. Ya, itu yang benar. Yang A. Lanjut, 16 yang tidak termasuk sinonim dari kata ketahanan pada teks di atas yaitu sinonim ya. Yang tidak termasuk sinonim berarti
Antonim. A. Keberlanjutan benar ya. Dapat diartikan sebagai kondisi yang tetap terjaga sesuai dengan makna ketahanan. Nah, ini pembahasannya. Yang B. Ketangguhan juga benar, memiliki makna yang serupa dengan ketahanan. C. Kelemahan. Nah, kelemahan sama ketahanan justru antonim ya, lawan katanya. Berarti yang C ya. Nah, itu maksud sebenarnya berarti yang C. Yang D. Kestabilan juga masih mendekati kata ketahanan, kekokohan juga sesuai dengan kata ketahanan atau sama-sama sinonim. Jadi yang bukannya adalah yang C. Jawabannya yang C. Masuk sinonim dari kata ketahanan, yaitu kata kelemahan. Nomor 17. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut. Nah, 1. Program pertanian presisi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Ini benar ya. Kita ingat-ingat ini benar. Nah, di sini pernyataan yang salah ya terdapat pada nomor mana? Pertanyaannya. 2. Pemerintah tidak memberikan bantuan apapun kepada petani kecil dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Salah ya. Ini salah, nomor 2 yang salah. 3. Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan utama dalam sektor pertanian ya. Ini juga benar. Tadi disebutkan bahwa tantangan utamanya juga perubahan iklim. Ini tantangan. Nomor 4. Teknologi digital membantu petani mengetahui kebutuhan spesifik tanaman mereka. 4 juga betul. 5. Kebijakan ketahanan pangan hanya berfokus pada peningkatan produksi beras. Nah, ini salah ya. Justru nanti ketahanan pangan tidak hanya berfokus di beras, mungkin di komoditas yang lain juga ikut dicermati. Ya. Sehingga yang salah itu nomor 2 dan nomor 5. Jawabannya yang A. Nah, jawabannya yang A ya. Ini pembahasannya. Yang 4, teks menyatakan bahwa teknologi kita membantu petani memakai kebutuhan spesifik benar. Petani seperti ya, untuk penjelasannya seperti itu dibicarakan. Lanjut bacaan selanjutnya untuk soal nomor 18 dan seterusnya. Ini kita baca pertanyaannya apa saja kiranya dari bacaan tersebut. Nah, pertanyaannya ada yang tujuan utama kebijakan ganjil genap apa? Ya, apa tujuan utama kebijakan ganjil genap? Antonim kata evaluasi apa? Oh, udah, bos saja ya. Ternyata. Kita baca. Pemerintah terus berupaya mengurangi tingkat polusi udara di perkotaan dengan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang baru saja diterapkan adalah pembatasan kendaraan motor berdasarkan nomor polisi di beberapa ruas jalan utama. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Menurut Kepala Dinas Perhubungan, implementasi sistem ini diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Kami juga telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti penambahan jumlah armada bus serta peningkatan kenyamanan di halte-halte utama. Namun, kebijakan ini dapat mendapat respon beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung karena dinilai dapat mengurangi kemacetan, tetapi ada juga yang merasa kebijakan ini menyulitkan, terutama bagi mereka yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk bekerja. Oleh karena itu, pemerintah terus mengevaluasi efektivitas aturan ini serta mempertimbangkan kemungkinan adanya pengecualian bagi sektor tertentu. Ya, dengan bacaan di atas, tujuan utama kebijakan ganjil genap adalah yang mana? Ya, yang A menambah jumlah kendaraan bermotor, salah ya. Justru ini membatasi penggunaan dan bermotor. Yang B mengurangi kemacetan dan polusi udara, benar. Ya, ini jawabannya. Itu tujuan utama kebijakan ganjil genap adalah mengurangi kemacetan dan polusi udara. Yang benar adalah yang B. Ya, sesuai dengan isi bacaan, kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi dua permasalahan utama, yaitu kemacetan dan polusi udara. C. Melarang masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Ini tidak tepat ya. Dan ini hanya membatasi kendaraan
berdasarkan nomor polisi, bukan barang sepenuhnya. Yang D. Menaikkan tarif angkutan umum, ya tidak disebutkan di dalam bacaannya. Yang E. Menghapus kendaraan tua dari jalan raya juga nggak ada di dalam teks. Ya, jadi jawabannya yang B. Terus 19, antonim yang tepat untuk kata evaluasi dalam bacaan adalah A. Penilaian. Penilaian masih berhubungan dengan evaluasi, berarti sinonim ya. Koreksi juga sinonimnya, ya, sinonimnya. Analisis, ini proses mengamati dan menilai juga masih berkaitan dengan evaluasi. Pembiaran, ya pembiaran ini berarti adalah antonim dari evaluasi. Pembiaran itu dibiarin, nggak ada evaluasi baratnya. Evaluasi berarti proses penilaian atau peninjauan kembali. Antonimnya adalah pembiaran yang berarti tidak dilakukan penilaian atau perbaikan. Itu pembiaran. Yang E, pemeriksaan juga masih berkaitan dengan evaluasi. Jawaban yang benar adalah yang D. Ya. Nah, ini dua soal saja, yaitu soal nomor 18 dan 19. Kalau kita ingin mengerjakan UTBK, kita tahu kita baca nanti ketika mengerjakan soal. Misalnya kita baca soalnya langsung tujuan utama kebijakan ganjil genap. Ya. Kita baca bacaannya langsung ke tujuan utamanya apa. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mengurai kemacetan sekaligus menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Kita langsung jawab saja, ya, karena kita sudah menemukan jawabannya. Karena sudah menemukan jawabannya, sehingga kita bisa menghemat waktu dengan tidak membaca bacaan bawahnya. Itu ya, salah satu triknya juga. Biasanya dilakukan oleh siswa-siswa. Kalau udah nemuin jawabannya, langsung kita centang atau kita pilih jawabannya. Itu jawaban yang B, mengurangi kemacetan dan polusi udara. Baru kita next ke soal selanjutnya. Biasanya Oke, lanjut ke bacaan selanjutnya. Mungkin karena teman-teman nanti soalnya diacak, yaitu setiap soal ada bacaannya, setiap soal ada bacaannya, setiap soal ada bacaannya. Jadi berbeda dengan ini ya, yang metode yang saya gunakan, yaitu saya lihat soalnya apa aja. Ini kebijakan subsidi BBM akan diterapkan pemerintah adalah, nah, terus ada antonimnya yang tepat untuk kata selektif dalam bacaan apa saja. Oh, cuma dua soalnya. Baru saya balik lagi ke soal. Nah, berbeda metode dengan teman-teman yang teman-teman gunakan, mungkin nanti teman-teman sekalian setiap soal ada bacaan, setiap soal ada bacaan, setiap soal ada bacaan. Seperti itu ya. Jadi baca soalnya dulu, baru cari di jawaban. Nah, ini baca soalnya, kebijakan subsidi BBM yang akan diterapkan pemerintah adalah yang mana? Nah, kita langsung ke atas. Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menerapkan kembali kebijakan subsidi bahan bakar minyak yaitu BBM secara selektif. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada peningkatan harga BBM di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) menyatakan bahwa subsidi akan difokus bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan seperti transportasi umum dan sektor usaha mikro. Dari sini kita sudah mengerti nih bahwa kebijakan subsidi ini diterapkan untuk secara selektif ya. Jadi kalau kita lihat opsinya dihentikan sepenuhnya, tidak diberikan kepada semua masyarakat juga tidak, juga dilakukan hanya untuk kendaraan bermotor juga tidak, diberikan secara selektif bagi kelompok tertentu. Nah, jawabannya yang D, tanpa perlu kita melanjutkan bacaan selanjutnya ya teman-teman, karena udah menemukan jawabannya. Untuk menghemat waktu ya, ini sebagai tips saja, langsung kita klik saja jawaban yang sekiranya kita benar-benar yakin itu jawabannya ya. Karena kita tadi sudah membaca dan benar-benar tahu bahwa ini benar-benar jawaban yang benar, yaitu diberikan secara selektif bagi kelompok tertentu, langsung kita yakin, benar-benar yakin bahwa jawaban yang benar adalah yang D.
tidak mengalami perubahan itu salah. Opsi-opsi yang lain salah ya. Ini pembahasannya atau penjelasannya bisa teman-teman baca sendiri. Silakan di pause kalau mau baca. Ya. Nah, ini saya tidak lanjutkan ya bacaannya. Ini menghemat waktu, kan? Sehingga kita bisa lanjut ke bacaan atau soal selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Antonim yang tepat untuk kata selektif dalam bacaan adalah selektif tertentu. Iya, selektif tertentu. B. Acak. Selektif. Acak itu justru antonim ya. Ya, selektif berarti memilih dengan cermat dan hati-hati. Sedangkan acak berarti tanpa pemilihan tertentu. Ya, itu acak justru antonim. Berarti yang antonim adalah yang B. Ya. Yang lainnya berarti sinonim tertentu, sinonim, spesifik sinonim, fokus sinonim, fokus sinonim. Jawabannya yang cepat ya teman-teman. Udah bukan? Kita lanjut baca soalnya dulu. Pernyataan yang tidak relevan. Ya, apa nanti pernyataan tidak relevan? Nomor 22 ya. 23, ide pokok paragraf pertama. Ide pokok paragraf pertama. 23. 24. Ringkasan yang tepat untuk teks di atas. Ringkasannya apa? Ah, udah bacaan selanjutnya. Oke, kalau kita sudah baca soalnya, udah tahu nih tujuannya mau nyari yang mana, kita baca bacaannya. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi pangan untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membangun lumbung pangan atau food estate di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian menyatakan bahwa proyek food estate ini mencakup berbagai aspek memulai dari peningkatan infrastruktur pertanian hingga penggunaan teknologi modern dalam budidaya tanaman. Selain itu, proyek ini juga melibatkan kerjasama dengan sektor swasta agar pengelolaannya lebih efisien dan berkelanjutan. Pemerintah berharap food estate dapat jadi solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan Indonesia, namun pelaksanaan proyek ini tidak terlepas dari tantangan. Beberapa pihak mengkritik program ini karena dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem alami dan berdampak pada masyarakat adat yang tinggal di sekitar area proyek. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi agar proyek ini tetap berjalan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Nah, nomor 22. Soalnya ya, pernyataan yang tidak relevan dengan bacaan di atas adalah A. Food estate bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Benar. B. Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dalam pengelolaan food estate. Benar. C. Food estate hanya berfokus pada produksi padi dan jagung. Salah. Tidak hanya fokus pada kedua komoditas ini. D. Program food estate menghadapi tantangan terkait lingkungan dan masyarakat adat. Ini benar. Pemerintah terus mengevaluasi proyek food estate agar tetap berkelanjutan. Yang enggak benar, berarti jawaban yang salah yang tidak relevan adalah yang C ya. Yang C jawabannya karena dalam teks tidak disebutkan bahwa food estate hanya fokus pada padi dan jagung. Proyek ini mencakup berbagai aspek pertanian. Sedangkan opsi yang lain ini sesuai dengan teksnya. Lanjut nomor 23. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah A. Pemerintah berupaya meningkatkan produksi pangan untuk ketahanan pangan nasional. Ya, betul ya. Yang B. Food estate dibangun di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Ini bagian dari isi paragrafnya, bukan ide utamanya. Ya. Yang C. Presiden Joko Widodo ingin mengurangi impor bahan pangan. Ini juga salah satu tujuan, tapi bukan ide utama. Petani akan dapat
merasakan manfaat dari program food estate. Petani ini juga tidak menjadi fokus utama paragraf pertama. Food estate merupakan satu-satunya cara untuk mencapai ketahanan pangan juga. Ini tidak disebutkan dalam teks adanya. Pernyataan seperti ini tidak ada dalam teks ya. Sehingga yang benar adalah yang A ya. Itu pemerintah berupaya meningkatkan produksi pangan untuk ketahanan pangan nasional karena paragraf pertama membahas tujuan utama pemerintah dalam membangun food estate. Ya, jawabannya yang A. Nomor 24. Ringkasan yang tepat untuk teks di atas adalah A. Food estate bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi impor bahan pangan. B. Pemerintah membangun food estate dengan menggunakan teknologi modern. C. Food estate memberikan banyak manfaat bagi petani dan masyarakat adat. D. Pemerintah Indonesia menghadapi banyak tantangan dan mencapai ketahanan pangan. E. Food estate adalah proyek pemerintah yang melibatkan banyak pihak dan menghadapi tantangan lingkungan serta sosial. Ya, kita bahas satu-satu. Ya. Yang A salah nih. Kenapa? Karena food estate karena hanya mencakup sebagian isi teks ya. Yaitu di paragraf yang pertama saja. Sedangkan tentang keterlibatan banyak pihak dan tantangan-tantangan food estate tidak dijelaskan. Jadi ini hanya menjelaskan sebagian saja, tidak bisa dijadikan untuk sebagai ringkasan. Yang B, pemerintah membangun food estate dengan menggunakan teknologi modern hanya membahas aspek teknologi. Nah, ini hanya membahas aspek teknologi, bukan keseluruhan isi teks. Yang C, food estate memberikan banyak manfaat bagi petani dan masyarakat adat. Ini juga tidak seluruhnya benar karena ada juga yang dampak negatif di masyarakat adatnya ya. Yang D, pemerintah Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam mencapai ketahanan pangan. Ini juga terlalu umum dan tidak membahas spesifik membahas food estate ya. Karena dari tadi membahas food estate ini menyebutnya pemerintah Indonesia. Jadi ini belum tepat sehingga yang tepat adalah yang E. Ya, food estate adalah proyek pemerintah yang melibatkan banyak pihak dan menghadapi tantangan lingkungan serta sosial. Karena ringkasan ini mencakup poin utama, ada tujuan proyeknya, ya, kerjasama dengan berbagai pihak serta tantangan yang dihadapi. Lanjut bacaan selanjutnya. Nah, di sini kita bisa baca soalnya dulu langsung. Kita baca bacanya. Soalnya apa saja? Nah, di sini soal dari bacaan ini kita lihat yang pertama, dampak utama dari deforestasi hutan hujan tropis terhadap lingkungan. Dampak utama ya, deforestasi. 26, mengapa hujan tropis penting bagi keseimbangan ekosistem global? Ya, ini alasan mengapa hujan tropis penting bagi ekosistem. 27, ancaman terbesar bagi hujan tropis, ancaman terbesarnya apa? 28, bagaimana cara terbaik untuk melestarikan hutan hujan tropis, bagaimana caranya? 29, hewan manakah yang hanya ditemukan di hutan hujan tropis? Ini hewan ya, tentang hewan. Yang 30, apa yang akan terjadi jika hutan hujan tropis terus mengalami deforestasi? Nah, ini yang terjadi sekiranya kalau deforestasi terus terjadi di hutan hujan tropis. Itu pertanyaan-pertanyaan. Kita baca bacaannya. Hutan hujan tropis adalah salah satu ekosistem paling beragam di dunia. Hutan ini ditemukan di daerah dekat ekuator dan memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Vegetasi yang lebat membuat hutan ini menjadi rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan unik. Beberapa hewan seperti orangutan, harimau Sumatera, dan burung cendrawasih. Nah, ini hutan. Hewan-hewannya ya. Diingat teman-teman, orangutan, harimau Sumatera, dan burung cendrawasih hanya ditemukan di hutan hujan tropis. Selain menjadi habitat bagi makhluk hidup, hutan hujan tropis juga berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Sayangnya, banyak hutan hujan tropis yang mengalami deforestasi akibat aktivitas manusia. Penebangan liar, pembukaan lahan untuk pertanian, dan pembangunan pemukiman menjadi ancaman utama bagi kelestarian hutan ini. Nah, ini ancaman utama nih. Ya, penebangan liar, pembukaan lahan untuk pertanian, pembangunan pemukiman. Jika deforestasi
yaitu termasuk dari ini ya, termasuk dari deforestasi akibat aktivitas manusia. Nah, jika deforestasi terus terjadi, banyak spesies yang akan kehilangan habitatnya dan terancam punah. Selain itu, hilangnya hutan hujan tropis juga dapat mempercepat perubahan iklim global. Nah, ini akibatnya tadi ada apa yang terjadi kalau hutan hujan tropis hilang nih, jadi mempercepat perubahan iklim global. Jawabannya. Oleh karena itu, konservasi hutan hujan tropis menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga keseimbangan ekosistem dunia. Nah, itu bacaannya, kita lanjut ke soal-soalnya. Nah, ini apa dampak utama dari deforestasi terhadap lingkungan? Tadi apa ya? Yang A, menurunnya tingkat keanekaragaman budaya. Ini nggak ada hubungannya sama budaya ya. Tiba-tiba ngomongin budaya, nggak ada tadi di teks tentang budaya. Yang B, berkurangnya produksi makanan dunia, juga nggak ada di dalam teksnya. C, meningkatnya karbon dioksida di atmosfer. Ini bisa ya, karena hilang apa hutan hujan tropesnya terjadi deforestasi sehingga karbon dioksida di atmosfer bisa meningkat. Ini bisa benar ya. Yang dia meningkatnya populasi spesies tertentu salah, menurunnya jumlah sungai di seluruh dunia juga salah, sehingga jawaban yang benar adalah C ya. Karena dengan hilangnya pohon menyebabkan penurunan penyerapan karbon dioksida dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang benar yang C ya. Nah, ini untuk alasan-alasan setiap opsi yang lain. Lanjut yang nomor 26. Kenapa hutan hujan tropis penting bagi keseimbangan ekosistem global? Yang A, karena hutan ini menghasilkan makanan untuk seluruh makhluk hidup. Tidak. B, karena hutan ini hanya ditemukan di daerah tropis. Iya, tapi bukan itu maksudnya. Ya, yang C, karena hutan ini menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Ya, ini yang benar ya. Jawaban yang C. Coba kita lihat yang D. Karena hutan ini merupakan satu-satunya habitat bagi seluruh hewan di dunia. Enggak ya? Masa hutan menjadi satu-satunya habitat seluruh hewan dunia? Ikan-ikan hidup di mana terus ikan? Ikan kan hidup di laut, bukan di hutan. Berarti ini salah yang D. Yang E, karena hutan ini memiliki suhu yang lebih sejuk dibandingkan daerah lain. E juga salah ya. Bahwa mungkin memang benar hutan bisa jadi lebih sejuk, tapi itu bukan alasan utama untuk keseimbangan ekosistem global. Jadi yang benar adalah yang C. Ya, karena hutan hujan tropis berperan dalam siklus karbon dan oksigen, sehingga yang benar adalah hutan ini, ya alasan yang benar adalah alasan yang C, karena hutan ini menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nomor 27. Apa ancaman terbesar bagi hutan hujan tropis? Nah, tadi ya sudah disebutkan ya. Yang kelebihan curah hujan salah. Yang benar, yang B benar. Deforestasi akibat aktivitas manusia benar. Yang C, penyebaran invasif salah. Kurangnya jumlah hewan pemakan tumbuhan salah. Perubahan pola migrasi burung juga salah. Ini tidak ada di teks semuanya. Ya, tadi kita membahas seputar deforestasi, berarti yang benar adalah yang B. Jawabannya mudah ya. B. Ini silakan di pause untuk melihat alasan-alasan opsi-opsi yang lain. Kenapa opsi yang lain salah? Nomor 28. Bagaimana cara terbaik untuk melestarikan hutan hujan tropis? A, mengurangi konsumsi produk berbahan dasar kayu ilegal. B, menebang lebih banyak pohon untuk keperluan industri. Salah. Karena menebang lebih banyak pohon justru memperparah masalah. C, mengubah seluruh hutan menjadi lahan pertanian. Ini juga memperparah. D, membiarkan hutan terbakar secara alami. Hilang dong hutannya kalau terbakar ya. Yang E, memindahkan seluruh spesies yang ada ke kebun binatang, juga bukan solusi yang baik. Sehingga yang benar adalah yang A. Mengurangi konsumsi produk berbahan dasar kayu ilegal dapat membantu menekankan deforestasi. Ya. Nomor 29. Hewan manakah yang hanya ditemukan di hutan hujan tropis? Nah, tadi sudah diingat-ingat bahwa ada pertanyaan seputar hewan. A, panda raksasa? Tidak ada. Burung kutub? Tidak ada. Burung cendrawasih? Ini ada ya tadi di teks. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C, burung cendrawasih. Mudah. Serigala abu-abu tidak ada di teks, penguin juga tidak ada di teks. Jawaban yang benar adalah C, abu-abu. C, burung cendrawasih. Soal terakhir. 30. Apa yang akan terjadi jika hutan hujan tropis terus mengalami deforestasi? A, penurunan populasi manusia secara drastis. Salah. B, perubahan iklim global semakin cepat. Benar. Jawaban yang benar adalah yang B, perubahan iklim global semakin cepat.
Yang C, hutan-hujan tropis akan berubah menjadi lautan. Ini juga salah ya. Yang D, semua spesies di dunia akan punah. Salah. Produksi oksigen di seluruh dunia akan berhenti juga salah. Ya, karena oksigen juga bisa diproduksi sama fitoplankton ya. Justru fitoplankton jadi produsen terbesar di dunia atau di bumi. Per tahun bisa menghasilkan 50% sampai 85% oksigen di bumi, yaitu fitoplankton. Ya, sehingga jawaban yang benar yang mana tadi? Yang B, perubahan iklim global semakin cepat karena deforestasi berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dioksida yang mempercepat perubahan iklim. Ya, itu adalah pembahasan literasi soal-soal literasi bahasa Indonesia TO gratis simulasi UTBK dari MSP TO yang kedua ya. Mungkin kalau teman-teman eh, ada yang pembahasannya kecepatan, ya terlewat, bisa teman-teman ulangi dan teman-teman pause atau teman-teman perlambat aja video ini ya. Seperti itu. Mungkin demikian sekian dari kami. Terima kasih atas teman-teman dan yang sudah berkontribusi ikut berpartisipasi dalam TO gratis kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.